Selamat sore semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Dan saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming pada sore ini. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore ini dalam memperingati hari sengsara Kristus Yesus, ibadah Jumat Agung. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pada sore hari ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah kepadanya dalam rangka memperingati ibadah Jumat Agung yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dalam tekun dalam perintah yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah, memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Kalau bisa nih yang Bu Santi boleh maju ke depan. Jadi yang telat biar duduk di belakang, bukan di depan. Ayo semuanya maju ke depan, kursi yang di depan masih banyak yang kosong. Ayo, masa nanti kan udah berkatnya telat, mending di depan aja biar tambah berkatnya tambah melimpah. Karena hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan, hari pengorbanan Tuhan. Ayo, saya tunggu sampai maju ke depan. Tante Esther boleh maju ke depan. Ya. Pak Yu boleh maju ke depan. Ibu Wati. Bu Oki, jangan senyum aja, yuk ke depan. Yang belakang buat yang telat aja. Ayo, saya tunggu. Mari maju ke depan, Bu Oki.
Ayo maju, Bu Santi ayo Bu, maju deh Bu. Ayo Bu Santi. Om Putra itu, kalau itu Om Putra. Oh ya, udah. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadiri ibadah pada sore hari ini. Mari kita tinggalkan kesibukan kita di luar. Mari kita persiapkan Roh Kudus untuk hadir di hati kita. Karena sungguh indah pengorbanan Tuhan di hari ini, sungguh indah kebaikan Tuhan untuk kita. Mari kita naikkan pujian sungguh indah.
Sungguh besar Buatan coba aja menyanyi. Kami yang setia Tuhan, kami yang setia Tuhan. Untuk segala Tuhan Yesus, Kau berkati ABC Tuhan. Kau yang selalu Tuhan ada di kami. Kau yang mendengar Tuhan. Yang kau Kau yang pikirkan mendengar setiap apa yang kami rasakan Tuhan. Kau yang selalu ada Tuhan. Kau yang selalu diri Tuhan. selami Yesus katakan sekali lagi sungguh besar. Mari bersama-sama sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
Ya yang indahnya Tuhan, kami berkumpul untuk bersama-sama Tuhan merayakan hari kematian-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami Tuhan, yang menghapus dosa kami Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, terus Kau berkati kami, Kau penuhi kami dengan roh-Roh-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah sore hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan kita, Allah kita telah rela mati di kayu salib, sehingga saat ini kita ada di tempat ini untuk mengucap syukur, memuliakan dan meninggikan namanya. Amin. Jesus,
Mari kita bersemangat, mari kita nyatakan sungguh nyata kasih Tuhan bagi kita.
Mari jemaat Tuhan, kita mau renungkan bahwa sepanjang hidup kita, Tuhan kita Yesus Kristus selalu mengasihi kita, selalu mengampuni apapun yang telah kita lakukan, bahkan yang melukai atau yang membuatnya marah. Tapi ketika kita datang kembali kepada-Nya, kita bersujud, kita mau minta ampun, tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi setiap kita. Karya salibnya menjadi tanda bagi kita semua bahwa Allah kita, Allah yang begitu mengasihi setiap kita di tempat ini. Tuhan di hidupku.
disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Katakan karena kita telah menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Biarlah senantiasa hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur, karena Allah yang mengasihi, menguatkan, memberkati kehidupan kami. Kalau kami boleh ada dalam keadaan baik sampai dengan hari ini, biarlah kami pun boleh menikmati akan segala kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh menyapa kami saat kami datang membawa hidup kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kerinduan kami sore ini Tuhan, untuk kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Engkau yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Karena demikian besar cinta Tuhan yang patut kami syukuri dalam kehidupan kami. Sore ini kami menyiapkan hati kami, keberadaan diri kami untuk terima sabda-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru, pengurapan yang sama mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasih, yang ada di rumah ibadah ini ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah mereka masing-masing. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon pengurapan yang baru mengurapi kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom semuanya. Puji Tuhan, sore ini kita diberikan kesempatan untuk kita menikmati anugerah-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini waktunya untuk kita terima berkat firman Tuhan. Karena itu sore ini kita akan bersama-sama menikmati bagian campur tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lewat apa yang kita sedang lalui bersama-sama, memperingati hari sengsara dan hari kematian Kristus Yesus yang mengasihi kita. Judul khotbah saya pada sore ini adalah Yesus taat sampai mati. Mari kita akan lebih dahulu membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-50. Oke? Sambil menyiapkan semuanya. Matius 27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon.
orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang berdiri dari situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah mendatang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudaranya yang lain yang dicatat di situ. Dan ketika dia berhenti di baris yang kedua, dia mulai berpikir, suami dan anak. "Kenapa kamu berhenti?" kata pemimpin perusahaan. "Coret satu nama yang kamu anggap tidak penting untuk kamu di kemudian hari." Sambil menundukkan kepala dan rasanya sesak begitu, dia coret nama anaknya. Dan tinggal satu-satunya nama di lembaran kertas itu adalah suaminya. Pemimpin perusahaan ini bertanya kepada wanita ini, "Mengapa nama suamimu kamu biarkan dan kamu tidak coret? Padahal mungkin saja ayah dan ibumu lebih besar kontribusinya dibandingkan suamimu atau anakmu, atau bahkan yang lain yang telah memberikan sesuatu buat kehidupan." Tapi wanita ini bertanya, "Dari sejak saya menikah dengan dia belum pernah menyakiti hati saya. Dia telah memberikan kontribusi besar sehingga saya bahagia dan menikmati hidup bersama dengan keluarga." Di perkataan penghujung yang terakhir ketika dia mau mengatakan sesuatu, pemimpin perusahaan ini menyela,
Lalu mengapa kamu sia-siakan dia? Tadi saya melihat, bahkan tiap hari saya melihat, dia selalu bawa makanan, mengantar makanan tiap hari, siang hari. Bahkan ketika dia harus masuk ke kantor di ruanganmu, mengapa kamu tidak mengizinkan dia? Dan mengapa kamu malu mengakui teman-temanmu? Dan kamu sembunyikan dia, seakan-akan itu bukan suamimu. Bahkan engkau memakaikan jaket dengan jaket pengantar, kurir. Dia mulai menangis. Pemimpin perusahaan ini satu kalimat yang membuat wanita ini menjerit. Satu-satunya orang yang akan mendampingi di sisi kehidupanmu ketika dia mati adalah suami. Bahkan mungkin sebaliknya, kalau suami mati, satu-satunya orang yang mendampingi di peti mati itu adalah kamu. Kamu mengerti maksud apa yang aku sampaikan? Kata pemimpin perusahaan. Dia semakin menangis karena selama ini dia memang mencintai suaminya, tapi dia gak berani mengakui di depan umum, bahkan di teman-temannya. Padahal suaminya ini betul-betul sangat mencintai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung itu adalah bukti cinta Kristus Yesus buat saudara dan saya. Amin. Cintanya tidak pernah dapat diukur oleh apapun. Sekalipun kita menyakiti dia, sekalipun kita buat kecewa, tetapi dia tidak pernah berubah. Kasihnya, cintanya, kebaikannya dalam kehidupan kita, dia mengasihi. Karena itu cinta itu selalu dibuktikan. Perlu ya? Betul ya? Cinta, kalau kita mencintai orang lain, mencintai seseorang, butuh bukti. Apa buktinya? Misalnya nih, kalau Nathan dan Rizka misalnya jajan di warung atau kafe begitu. Kalau Nathan mencintai Rizka, ya, maka dia akan segan-segan keluarkan uangnya. Atau sebaliknya, kalau Rizka mencintai Nathan, gitu ya, maka dia akan tidak segan-segan mengeluarkan uangnya. Itu bukti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah bukti ketaatan mutlak dari Kristus Yesus yang mengasihi kita. Dan bagaimana praktek hidup ketaatan yang memang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan contoh, petunjuk dengan jelas untuk kita hidup taat, mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu memperingati Jumat Agung? Jumat Agung tidak sekedar hari sengsara Kristus Yesus, penderitaan Kristus. Tetapi lebih dari itu, kita harus memahami makna yang cukup dalam dari peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung mengajarkan kepada orang percaya, kepada kita semua, untuk memiliki ketaatan yang mutlak seperti Kristus Yesus. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, tetapi dalam kemanusiaannya, dalam ketika dia kesetaraannya dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai hal yang perlu dipertahankan. Bahkan dia turun dari sorga, tinggalkan sorga, dan dia menjadi manusia. Bahkan dia rela menjadi hamba. Bahkan kalau kita anak-anak Tuhan hari ini memperingatinya, dia mau memberikan sesuatu yang berharga. Dia memberikan sesuatu yang memberikan kontribusi dalam kehidupan setiap orang percaya. Apakah itu? Dia berikan, dia korbankan nyawanya untuk orang berdosa, untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung mengajarkan kepada orang percaya untuk mawas diri, bahwa oleh Yesus semua orang ditebus dosanya di atas kayu salib.
Mawas diri itu artinya berjaga, ojo dumeh, tidak sombong, selalu memahami, mengerti bahwa hidup kita tanpa pengorbanan Kristus tidak pernah ada artinya. Hidup kita tanpa pengorbanan Kristus tidak pernah ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Jumat Agung juga mengajar kepada orang percaya arti pengorbanan yang sejati. Dan pengorbanan yang sejati itu selalu dibuktikan. Dan bukti pengorbanan itu karena apa? Karena ada love, ada cinta yang demikian besar kepada dunia. Dia rela menderita, disalib untuk menebus dosa-dosa. Jumat Agung juga mengajar kepada orang percaya, kepada kita semua untuk memahami arti penderitaan yang sesungguhnya yang Tuhan telah alami ketika dia mati di atas kayu salib. Dari cambukan di halaman sampai ketika dia pikul salib di jalan Via Dolorosa sampai ke Bukit Tengkorak di Bukit Golgota, dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Karena apa? Cinta. Cinta itu selalu ada pengorbanan. Cinta itu selalu butuh bukti. Tidak ada seorang pemuda yang mengatakan cinta kepada pemudi, tapi selalu tidak dibuktikan dengan sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Tidak akan pernah. Tentunya kita masih mengingat bagaimana cinta mula-mula kita, saat bagaimana seseorang tembak kita, bagaimana seseorang kita tembak gitu. Artinya kita katakan aku cinta kepadamu. Mari kita lanjutkan hubungan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kita nggak pernah membuktikan cinta kita, dan kemudian pasangan kita mengatakan begini, mau dibawa kemana cinta kita? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertanyaan penting buat kita hari ini. Ketika kita memperingati Kristus Yesus yang menderita di atas kayu salib, maka kita perlu belajar pengorbanan. Dan sore ini saya akan menyampaikan ada 3 bukti pengorbanan Kristus yang taat sampai mati. Ada 3 bukti. 3 bukti pengorbanan Yesus yang taat sampai mati. Yang pertama, Yesus itu tidak mau minum anggur bercampur empedu di ayat 34. Supaya Yesus dapat benar-benar merasakan sakit yang sesungguhnya akibat menanggung dosa dunia. Perhatikan baik-baik. Mengapa dia nggak mau minum anggur bercampur empedu? Supaya dia benar-benar merasakan sakitnya di atas kayu salib, menderita, menanggung dosa dunia, menanggung dosa manusia. Ayat 34 dari Matius pasal 27, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Pertanyaannya, mengapa dia nggak mau meminum anggur bercampur empedu? Saudara yang dikasih Tuhan, anggur bercampur empedu, para peneliti sudah membuktikan ini merupakan ramuan yang memberi efek penghilang rasa sakit, atau dalam dunia kedokteran kita mengenal dengan bius. Wanita yang pernah melahirkan secara sesar pasti untuk mengambil bayi dalam perutnya, sebelum diambil selalu ada suntikan bius. Bahkan suntikan bius itu berasa bukan hanya waktu bayi itu diambil, tapi bisa berjam-jam, bahkan sampai 12 jam bius itu baru hilang. Hilangnya mungkin tidak berangsur cepat pulih. Ketika wanita masih tertidur, rasanya masih kehilangan. Itu efek bius. Itu efek bius. Bius penghilang rasa sakit untuk sementara. Dan Yesus tidak mau minum, menolak
anggur bercampur empedu, supaya benar-benar merasakan sakit untuk menanggung dosa dunia. Supaya benar-benar dia betul-betul merasakan sakitnya tubuh yang didera, tubuh yang disalibkan, tangan yang tertancap paku, lambung yang tertombak. Semua tikaman-tikaman yang melukai tubuh Yesus, tidak ada satu obat bius yang masuk ke tubuhnya sehingga dia benar-benar merasakan sakit. Bagi kita yang pernah jatuh, kepleset, kesandung, terluka di bagian tubuh kita, pasti sakit. Ya, sakit. Mungkin bagi kebanyakan kita, orang laki mungkin biasa, nggak terlalu efek gitu. Tapi sedikit saja begitu luka, sudah berteriak-teriak, apalagi kalau mandi, sakit mas, sakit gitu ya. Kakinya dipeletangke ke atas supaya nggak kena lukanya. Sakit, apalagi Yesus. Coba kita bayangkan, ketika dari tempat Herodes, ketika dia dicambuk oleh prajurit, Alkitab mengatakan cambuknya itu berjeru-jeru ketika dia pukul ke tubuh Yesus. Itu dagingnya tertarik, terkelupas. Karena cambuk tadi menancap. Dan itu tidak hanya sekali, dua kali, tapi berulang-ulang. Saya membaca buku kain kafan. Kain kafan itu adalah kain yang dibuat untuk menutupi bagian tubuh Yesus. Dan banyak peneliti mengatakan bahwa tubuh dagingnya itu hancur. Ketika dari tempat Herodes, tempat dia dicambuk, dia harus berjalan menuju ke tempat Bukit Tengkorak yang kita sebut jalan Via Dolorosa. Sakitnya bagaimana? Betul-betul mengalami sakit. Dan dia nggak mau minum anggur bercampur empedu yang adalah penghilang rasa sakit. Karena dia rindu kepada kita untuk kita pun memahami bahwa kita berharga oleh karena cinta yang Yesus Kristus telah buktikan buat kehidupan kita. Dia menderita, dia disalibkan, dia dipukul, dia didera. Tetapi dia tidak pernah membalas sedikit pun. Bahkan tetap dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang pertama. Bukti pertama tentang pengorbanan Kristus Yesus yang taat sampai mati. Yang kedua, Yesus mengalami semua penghinaan. Dia mengalami semua penghinaan. Mari kita belajar. Yang pertama, dia mengalami penghinaan dari para prajurit. Apa yang dilakukan oleh prajurit sehingga Yesus merasa terhina ketika dia di atas kayu salib? Ayat 35 sampai dengan 37 memberikan pemahaman bukti kepada kita. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ayat 37 itu penegasannya. Membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang tertulis yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Yesus Rek Nazarenus Inri. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ayat 35, mari Bapak Ibu perhatikan. Pakaian Yahudi. Pakaian Yahudi itu terdiri dari pakaian dalam dan pakaian luar. Pakaian dalam itu disebut baju. Tapi pakaian luar itu adalah jubah. Baju dan jubah seorang rabi itu adalah tanda kehormatan dan legalitas. Ya.
tanda kehormatan dan legalitas. Dan ketika dibagi-bagi dengan cara diundi, itu adalah sebuah penghinaan. Ini adalah sebuah penghinaan karena baju atau jubah seorang rabi itu adalah tanda kehormatan, tanda legalitas, dan Yesus punya itu karena dia adalah guru, dia rabi, dia pengajar di sinagog, dia mengajar orang-orang Yahudi. Tapi prajurit tahu baju itu berharga, maka salah satu dari mereka harus punya baju itu. Sama seperti kami, waktu kami kuliah di Tawangmangu, kalau ada lungsuran, juga lungsuran itu bahasa Indonesianya apa ya? Bekas. Kalau bekas itu kan gak enak, lungsuran aja dah, orang Jawa. Lungsuran dari orang-orang yang menjadi leader di sana. Ya, saya mendapatkan satu dan sampai hari ini saya masih pakai. Kapan-kapan kalau tak pakai, tak kasih tahu. Ini loh lungsurannya. Iya. Dan lungsuran itu diperebutkan. Baju, jas, dasi, itu diperebutkan. Ada image dia diurapi, kalau saya pakai baju ini diurapi. ada panggilan seperti itu. Dan mungkin saja prajurit itu demikian. Sehingga harus dia memiliki. Nggak tahu setelah itu mau dijual, dilowakkan, dirosoknya, nggak tahu. Kalau itu, waktu itu masih ada tukang lowak dan rosok. Mungkin saja. Tapi mungkin baju ini sebagai kenang-kenangan. Aku pernah salibkan raja orang Yahudi dan ini bajunya. Dia kasih ke anaknya kasih ke anaknya lagi, sampai kepada keturunannya. Itu sebentuk penghargaan. Tapi itu mungkin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prajurit itu betul-betul menelanjangi dalam penghinaan. Dan kalau bicara tentang penghina, tidak mudah menerima penghinaan. Amin. Siapa sih yang kita, orang yang mau dienyek? Ya, dienyek itu dihina itu. Bahkan kita mungkin pun nggak mau gitu. Dengan harga diri kita akan sambut dengan gertakan. Ngapain kamu? Apa urusanmu? Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, dalam bukti pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, Yesus menerima penghinaan oleh karena cintanya yang besar kepada kita manusia. Seorang penulis buku Patsel Himimpi yang ke-27 yang bernama Anna Farida ngomong begini, perhatikan baik-baik kalimatnya. Segala luka tidak akan membuatmu bernanah. Segala penghinaan tidak akan membuatmu menyerah. Kalau kita punya perspektif itu, maka akan ada kalimat berikutnya. Segala fitnah tidak akan membuatmu marah. Masa depan ada di tanganmu sendiri. Bukan mereka yang membuatmu terluka, pun yang menghina. Semakin banyak rintangan, semakin banyak penghinaan, maka semakin cemerlang masa depan kita. Gak bisa kamu tuh anak siapa, anak tukang beca. Gak bisa kamu orang biasa, kamu bukan orang berpendidikan. Mana mungkin. Coba kalimat itu kalau sampai ke telinga kita, apalagi itu dilontarkan dari orang yang pernah menyakiti kita, gak mungkin kita bisa terima. Tapi seorang yang punya perspektif yang benar terhadap fitnah, penghinaan, dera, apapun itu, kalau dia mau punya perspektif sama Kristus, menerima itu, maka masa depan akan menjadi cemerlang. Yo, kita akan buktikan besok RBC kan bangun gereja. Maka kita perlu kerja keras gitu. Dan gak boleh ada orang yang menghina kita. Kita gak mau itu terjadi. Tapi itu buktinya.
mungkin akan berkata, dan gak boleh, gak bisa. Tapi Yesus Kristus, dia membuktikan pengorbanannya, dia dihina. Yang kedua, semua penghinaan yang kedua yang dialami oleh Yesus, ia itu disamakan dengan para penyamun. Ya, ia disamakan dengan para penyamun. Ayat yang ke-38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Penyamun itu perampok, penjahat, begal kalau bahasa Jawanya. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama oleh Yesus ini adalah, bersama dengan Yesus ini adalah perampok, orang jahat, kelas kakap. Mereka layak mendapatkan hukuman salib setimpal dengan kesalahannya. Tidak dicatat sih memang mengapa dia disalibkan, kesalahan apa. Tapi biasa orang kalau ada hukuman salib, selalu karena ada hal fatal yang dialami, yang dia harus tanggung. Dan ternyata hukuman salib itu sangat mengerikan. Bisa jadi orang yang terkena hukuman salib sama seperti penyamun yang ada di sebelah kanan dan kiri Yesus, orang lain mengatakan bahwa orang ini terkena kutuk. Kena kutuk. Iya. Orang yang disalibkan itu adalah mereka, orang yang dihina, orang yang terkena kutuk. Dan ternyata Yesus disamakan dengan mereka. Yesus tidak membalas sekalipun dia disamakan dengan para penyamun, para begal, para perampok kelas kakap yang mereka layak untuk terima hukuman salib. Sampai ketika di atas Golgota tidak ada satu perkataan atau tidak ada satu benih dosa. Ketika dia dihadapkan kepada Pilatus, diamati, diselidiki, tidak ada kesalahan pun, dikembalikan ke Herodes. Herodes juga gak mau, mereka cuci tangan karena memang gak mau. Tapi teriakan orang-orang yang di luar, salibkan dia itu, yang mengakibatkan Yesus disalibkan. Viral, kebanyakan orang-orang yang berdemo, yang berteriak lantang, mengatasnamakan Tuhan. Padahal orang yang sedang dikata-katai itu tidak seperti apa yang menjadi bayangan mereka. Yesus menderita, dia menerima penghinaan, dia disamakan dengan para penyamun. Kalau kita di antara kita orang benar dan kita sebagai masyarakat yang ada di kelompok masyarakat yang memang baik, benar, kalau kita mau disamakan dengan mereka yang pernah berbuat salah dan sehingga kita dihukum, kita pun kan gak mau. Tapi ternyata Yesus karena cintanya dia yang mati di atas kayu salib, dia menerima semua penghinaan. Yang ketiga, penghinaan yang ketiga, Yesus menerima penghujatan yang keluar dari mulut orang yang melihat dia ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Saya membaca dari tafsiran sabda dari Full Life, dikatakan seperti ini. Yesus tergantung dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah, penuh luka, dan ditonton banyak orang berjam-jam lamanya. Dan seluruh badannya terasa sakit luar biasa, lengannya terasa lelah, otot-ototnya kejang-kejang, dan kulitnya tercabik-cabik dari punggungnya terasa nyeri. Tetapi ketika dia ada di atas kayu salib, dia harus menerima hujatan
hujatan, menghujat dari kata blasphemeo, itu memfitnah, itu mencaci maki. Ya, itu mencaci maki. Kalau orang Semarang mencaci mungkin tidak sedikit, tidak separah orang Jawa Timur seperti teman saya. Orang-orang Jawa Timur itu dengan temannya ngomongnya blak-blak itu ya pokoknya begitulah gitu. Karena kalau saya ucapkan saya dikatakan nanti belum tertutup. Kok bisa ya Pak ya? Keluar lagi kata-kata itu. Tapi itu yang terjadi. Dan fitnah, caci maki, blasphemeo yang diucapkan oleh banyak orang ketika dia melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Sementara dia di atas kayu salib itu menderita kesakitan, tubuhnya, darahnya meleleh dan melukanya, luka-lukanya betul-betul dia rasakan tergantung di atas kayu salib. Penderitaan di atas kayu salib ketika dia dengar banyak orang mungkin, termasuk kita, termasuk hujatan caci maki yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Orang lain dia selamatkan. Kalau dia anak Allah, buat turun dari salib itu supaya dia selamat. Gampangnya kan ngomong begitu gitu. Tapi Yesus gak lakukan itu. Dia terima penghinaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, bukan hanya saja menerima penghujatan, tapi dia tidak membalas olok-olokan daripada imam dan ahli. Dia nggak membalas. Bahkan kalau saya boleh katakan, ampunilah dia, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin itu juga mewakili kalimat yang diucapkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi dan para imam yang mengatakan, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ya Raja orang Israel, baiklah turun dari salib itu dan kami akan percaya kepada. Pertanyaan saya, jika Yesus tergantung di atas kayu salib, kalau dia mengikuti apa kata orang-orang yang mengolok-olok itu, bisa nggak? Bisa nggak dia? Bisa nggak? Mungkin saja bisa, sangat mungkin. Tapi jangan lupa, pada waktu itu Yesus untuk sementara ditinggalkan oleh Allah. Dan ini poin yang ketiga. Buktinya, atau sebelum masuk poin yang ketiga tentang olok-olokan tadi, kita belajar Yesus tidak membalas olok-olokan. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Olok-olokan itu bisa jadi penghinaan, enyek, tidak. Bagaimana dengan kita? Mengapa kita tidak belajar seperti Yesus? Terima dan ubah kata-kata olok-olokan sebagai kalimat kata berkat yang memberkati kita. Bisa jadi nggak? Bisa. Kalau orang mengatakan, kamu kurang cantik, terima saja. Nanti lama-lama kan kita jadi cantik menurut suami kita. Betul nggak? Nggak ada orang lain yang mengatakan cantik sekalipun nggak apa, biarin aja. Yang penting orang yang mencinta kita mengatakan kita cantik. Betul nggak Len? Betul ya? Olok-olokan seringkali yang muncul di berbagai media sosial, seringkali tetanggapi. Bahkan tidak sedikit dari kita yang baper, dia menulis sesuatu tentang saya itu. Kita mulai ngomong dengan A, B, C dan sebagainya. Gak apa-apa, gak masalah. Itu hak Bapak Ibu, itu hak kita. Tapi mari belajar. Mengapa kita gak belajar seperti Yesus yang gak membalas olok-olokannya, sekalipun dia bisa mungkin dia gak membalas. Karena itu mari kita belajar seperti Yesus. Dia mencintai, dia korbankan dirinya,
Dibuktikannya dengan yang kedua, dari yang menerima semua penghinaan. Yang ketiga, bukti yang ketiga pengorbanan Yesus Kristus yang taat sampai mati. Mari kita baca. Merasa sesaat sakitnya kehilangan, ditinggalkan oleh Allah. Merasakan sesaat sakitnya kehilangan, ditinggalkan oleh Allah. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini tidak ditulis dengan kata Yahweh, Yahweh, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekalipun terjemahan di situ Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia katakan Eli, Eli, lama sabachthani. Kata El itu bentuk keintiman hubungan dekat Yesus dengan Bapaknya. Yesus rela sesaat kehilangan Bapa di surga. Dia rela kehilangan sesaat, ditinggalkan oleh karena dosa dunia yang ditanggung. Ditinggalkan atau kehilangan Tuhan dalam hidup merupakan masalah yang besar dalam hidup kita. Karena itu, jangan biarkan kesempatan yang kita lakukan, yang kita miliki, sampai kita kehilangan Tuhan. Kita kehilangan firman-Nya, kita akan kehilangan Tuhan kalau kita menganggap ibadah hanya sebagai sebuah ibadah tanpa sesuatu kerinduan esensi berjumpa dengan Tuhan. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dia rindu peluk kita, dia rindu mengasihi kita. Karena itu dia bersabda, dia berfirman, dia katakan sesuatu. Mungkin lewat ayat-ayat firman Tuhan yang dikirim oleh teman-teman kita di grup, atau firman Tuhan yang disampaikan seperti khotbah yang kita dengar, atau mungkin yang kita dengar di YouTube. Tapi kalau saya mau katakan Bapak Ibu, sekalipun sekarang ini kita bisa melihat banyak hal kebenaran yang kita lihat di berbagai media sosial, hati-hati. Dan masih kita punya rumah kita adalah CKI RBC. Sekalipun kita belajar dari banyak rumah di gereja orang lain di YouTube, belajar dari itu, hati-hati karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa ngomong apa saja, yang kemungkinan besar tidak sama dengan konsep ajaran yang diajarkan oleh gembala saudara di RBC. Ada seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini cukup dikagumi. Dia katakan begini, kalau saya memberi persepuluhan, saya sedang mengkonekkan keuangan saya dengan keuangan surga. Wow, keren. Dikonekkan berarti gak ada habisnya dong uang. Itu salah apa benar? Salah, kelihatannya benar. Kalau Bapak Ibu mau mengkonekkan keuangan Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu dengan surga, beri persepuluhan. Kan dia sedang ngomong begitu. Persepuluhan tidak perlu digembor-gemborkan di mimbar. Sekalipun mungkin saya bahas sore ini, tapi dari hati yang mengasihi kita, dari hati yang mencintai Tuhan, kita perlu buktikan di dalam. Dan tidak ada satu orang pun anak Tuhan yang setia memberi persepuluhan yang bangkrut, bahkan mengalami progres yang selalu. Tanya kepada almarhum Pak Slamet atau keluarganya, mereka tuh setia loh memberi persepuluhan. Sedikit banyak selalu ada sisanya. Tadi malam jemaat RBC kan mendapatkan persepuluhannya di grup WA, saya sampaikan, dan cukup besar. Orang ini pernah cerita kepada saya, ketika dia pacaran dengan masih pacaran, dan dia bekerja di Bogor, istrinya berada di Semarang. Tapi 6 bulan sekali dia pulang ke Semarang. Untuk apa? Ibadah dan kumpulin persepuluhan, sampaikan ke gereja. Sampai hari ini
Bahkan ketika Krismon melanda tahun 98 menuju 2000, dia ngomong begini, waktunya saya sedang ambil yang pernah saya lakukan lebih dahulu. Apa itu? Tabungan saya. Iya, karena Krismon 98 justru dia nggak mengalami bangkrut, panen. Oh iya, gajinya dolar. Panen. Dan betul-betul diberkati sampai dengan hari ini. Saya kalau boleh katakan, tidak ada satu orang pun yang setia karena cintanya memberi kepada Tuhan. Hidupnya Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa, hati-hati dengan semua pengajaran di media sosial. Kalau kita tahu itu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu, tanya yang tahu. Tanya kepada saya. Pak Danan, Pak Budi masih ada. Tanya mereka. Mereka sepikiran, sekonsep dengan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, jangan meninggalkan. Jangan kita sampai kehilangan Tuhan. Jangan sampai. Seringkali kita kehilangan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Berapa dari antara kita yang selalu beralasan, kenapa kok nggak ibadah? Aku suka online Pak Yadi. Ya online sambil makan ya, nggak boleh. Kalau minggu terutama loh. Kalau mau berfellowship sambil apa saja, it's okay. Ya nggak masalah. Saya cukup menghargai Kerry, ya Pak Dandan, Alin, Mbak Santi, dan kadang-kala ada Bu Esther, Pak Pur, karena kalau Bu Esther pesanannya banyak, dia gak konsen, Pak, nggak bisa Pak konsen gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi mereka menghadap laptop dan mereka cukup apa? Lalu mana yang muda? Mana yang nggak gaptek? Mana? Kenapa kamu nggak ikut? Jangan kehilangan Tuhan loh. Karena kamu bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jumat Agung tidak hanya kita peringati sebagai hari sengsara Kristus Yesus, tapi dalam ketaatannya dia telah membuktikan sampai mati di atas kayu salib, dia berkorban untuk kita. Dan dalam bacaan kita sore ini memberikan pemahaman kepada kita. Bagaimana yang ketiga ini dia betul-betul ditinggalkan oleh Bapa karena dosa dia. Dan ditinggalkan itu tidak enak. Dan sebagai kesimpulannya, mari kita belajar. Jumat Agung selalu mengingatkan ada seorang pribadi yang saleh, yang sangat mencintai kita sebagai orang berdosa. Dan dalam ketaatannya, dia rela mati disalibkan. Yesus menderita karena mencintai kita. Yesus taat dan dia sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti cinta kita. Mari kita renungkan sejenak lagu yang akan dibawakan oleh Saudara Felis. Jalan via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, ditariakan kematiannya. Disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mempengaruhi karena kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari.
kasih pada kita, karena kita berserahkan dirinya di Kalvari. Perjamuan kudus tidak hanya upacara gerejawi yang kita lakukan tiap bulan. Kita minum anggur, kita makan roti. Tidak. Ketika kita makan roti, hosti, dan minum anggur berjamuan itu, ingat, kita diajak semeja dengan Yesus, dengan Bapa kita. Artinya apa? Dia hargai kita, dia hormati kita, dia mencintai kita apa adanya. Dan bukti pengorbanannya hari ini telah kita dengar. Saya mengundang Bapak Ibu Kristiono maju ke depan untuk menyiapkan diri. Kita masuk dalam bersama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa di surga, kami datang dengan keberadaan diri kami apa adanya, supaya saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus Yesus itu, kami diberkati, iman kami semakin tabur dan dikuatkan, karena ada sosok pribadi yang mencintai kami sampai dengan hari ini. Bukan hanya keluarga, orang-orang terdekat dengan kami, mereka akan meninggalkan kami suatu saat. Tapi Kristus Yesus yang berkorban di atas kayu salib tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah membuktikan karyamu yang ajaib, Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, Engkau menerima salib. Engkau menerima, mau disamakan dengan para penyamun. Engkau menerima semua penghinaan. Bahkan Engkau gak membalas olok-olokan. Engkau rela sesaat ditinggalkan Bapa, supaya kami mendapatkan layak untuk terima mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan Yesus berkati roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang kami akan peringati di hari sengsara Engkau, Tuhan. Berkati Pak Kristen Timur yang akan membagikan bacaan berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, berdoa mengucap syukur, pecah-pecahkannya dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan kamu. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan kamu. Biarlah kita mengambil dengan iman, supaya perjamuan kudus memberkati kita semua. Dia rela menderita di atas kayu salib, tubuhnya terpecah. Mari angkat melampaui kepala kita hosti yang telah kita terima, dan fokuskan perhatian iman kita hanya kepada Kristus Yesus yang mencintai kita. Dia rela menderita, dia terima semua penghinaan, bahkan penderitaan sesaat ditinggalkan oleh Bapa adalah penderitaan yang amat sangat. Itu adalah bukti ketaatan yang perlu kita belajar di dalamnya.
Karena itu perjamuan kudus tidak hanya sebagai ritual ibadah kita, tapi imani karena kita makan semeja dengan satu persekutuan dengan Bapa kita di surga. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan tangan kanan kita, angkat melampaui kepala kita. Karena kasihnya dia terpaku di atas kayu salib. Karena kasihnya dia dimahkotai duri. Mahkota duri yang menusuk ke tengkorak kepalanya. Sakit itu penderitaan. Lambungnya yang ditusuk oleh tombak oleh prajurit. Semua yang dilakukan oleh Kristus Yesus karena kasihnya kepada manusia, kepada dunia. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Haleluya. Engkau ajaib. Terima kasih atas ucapan syukur untuk berkat Tuhan yang istimewa dalam ibadah peringatan untuk ibadah Jumat Agung, hari kematian Kristus, hari sengsara Engkau. Kami memahami bagaimana Engkau menderita di atas kayu salib. Tuhan, ajar kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk kami taat, setia, sama seperti Engkau Tuhan yang taat sampai mati. Karena semua Engkau lakukan demi cinta-Mu yang besar buat kami manusia yang berdosa. Karena itu Tuhan, dengan tekad dan komitmen kami bersama-sama di tengah gegap gempita gerora dari semua hal-hal yang menggoda kami, ajar kami untuk mengingat firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan, ada berkat, ada kemuliaan di balik pengorbanan. Engkau ditinggikan, nama-Mu disanjung, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan Yesus Kristus. Berkat seluruh umat Tuhan jemaat RGC yang Kau kasihi, yang dengan setia dan cintanya kepada Tuhan memberi waktu, tenaga, pemikiran, keuangan yang tidak sedikit yang terus mereka berikan
sebagai bukti cinta mereka kepada Engkau lewat pelayanan di RBC. Bapa, ke depan kami rindukan Tuhan, supaya kami tidak bertempat beribadah di tempat ini Tuhan, tapi di tempat ibadah yang kami rindukan, yang sedang kami doakan bersama-sama. Proses balik nama di dalam nama Yesus Kristus kami mintanya, kalau waktu dekat ini akan segera rampung Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Freddy Haryoko dan temannya. Terima kasih untuk notaris. Terima kasih untuk semua panitia yang telah memberikan jadi lelah pemikiran mereka demi terwujudnya gereja yang kami cintai, yang kami rindukan. Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Berkati ibadah Pentakosta pekan Paskah pada hari Minggu besok Tuhan. Biar Tuhan menolong, memberkati Tuhan ibadah perayaan Paskah, hari kebangkitan Kristus Yesus. Semua pelayan Tuhan yang terlibat, Engkau menyiapkan dengan baik, memberkati kami semua. Bahkan seluruh pergumulan kami, umat jemaat RBC, di dalam tantangan hidup kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam Engkau, Allah yang kami sembah, Bapa Sorgawi, Allah yang kami puji, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus itu. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat sorgawi kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan terus engkau alami dalam kehidupanmu. Dan progres naik itu akan engkau alami. Engkau tidak akan pernah mengalami turun, tapi engkau akan mengalami progres naik. Bahkan engkau akan mengalami keterberkatan senantiasa. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak sore ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin.